Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adab-adab keluar ke masjid. Ya. Nah, ketika selesai toharoh, kemudian fajar sotik sudah muncul, maka sholat sunnahlah di rumah. Sholat sunnah di rumah. Nah, kemudian ini sholat sunnah qobliyah subuh ini di rumah. Tapi dengan catatan kalau jamaahnya ini tidak terburu-buru ya. Nah, kalau jamaah masjidnya ini terburu-buru, azan baru selesai berapa menit langsung qomat, ya kita ketinggalan nanti. Ya kadang-kadang ya yang azan itu ndak enak juga ya. Masih pujian, biasanya kalau pujian sebelum subuh itu di mana-mana subhanallah seperti itu ya. Baru dapat satu dikeploi ya, plok plok plok, komat komat. Nah ini nah itu kalau misalkan khawatir terlambat ya lebih baik berangkat ke masjid dulu, nanti sholat sunnah di sana. Ya, praktek seperti ini sebenarnya kenapa kok diterangkan oleh Syekh Ghazali? Supaya rumah kita itu juga pernah dibuat sholat gitu loh ya. Jadi sholat sunnah itu afdol ada di rumah. Ya. Untuk sholat fardu, untuk laki-laki lebih afdol ada di masjid. Ya. Nah ini, kalau perempuan ini kalau sholat fardu boleh-boleh saja untuk ke masjid, ya. Tidak makruh, asalkan bukan dzatil hay'ah. Ya. Apa dzatil hay'ah itu? Perempuan genit. Kalau genit mengundang fitnah ya, mengundang perhatian para kaum Adam. Wah, ini lebih baik sholat di rumah ya. Nanti kaum Adam ini sholatnya tidak khusyuk ya. Paling milih milih jamaah paling ada di belakang. Supaya dekat dengan dengan wanita genit tadi itu ya. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sholat qobliyah dulu di rumah, kemudian berangkat ke masjid. Masjidnya memang dekat dengan rumah ya. Masuk ke masjid baru diqomati ya. Kalau di Pasuruan itu jarak antara adzan dengan iqomah ini lama, mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit ya. Kalau di masjid kami ini alhamdulillah ya, kita awali sudah berapa tahun itu, ketika selesai adzan kemudian sholat sunnah qobliyah, kita baca zikirnya itu membaca ya hayya qayyum la ilaha illa anta ini 40 kali, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, kemudian subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Terus ada doanya Allahumma bihaqqil hasani wa akhi wa jaddihi wa abi ila akhirih itu durasinya mulai dari selesai adzan sampai iqomah ini sampai 15 menit. Jadi kalau jamaah subuh yang istiqomah ke masjid itu ketika mendengarkan zikir seperti ini aman ya. Soalnya subuh ini kan waktunya itu kadang-kadang orang itu beda-beda ya. Mau berangkat ke masjid niatnya itu pinginnya segera, tapi perut tidak kompromi ya. Minta dibongkar muatannya. Lah ini kadang-kadang seperti itu ya. Otomatis kalau durasi antara adzan dengan iqomah ini kok singkat, otomatis ya jelas ketinggalan ya. Jadi dipelopori oleh Yai Hamid ya, zikir seperti itu ini sebenarnya untuk menunggu ya, untuk menunggu makmum-makmum yang belum selesai dari toharohnya atau yang rumahnya jauh supaya tidak ketinggalan. Ini
Dan zikir seperti itu tadi itu ada khasiatnya ya. Kalau saya baca di kitab karya-karya ulama-ulama kita itu bisa rezekinya lancar, ya, hutangnya terbayar lunas, hidupnya mulia, matinya husnul khotimah, insya Allah ya. Ini. Tapi ya kalau di Lumajang ini berapa masjid yang zikir kayak gitu ya. Al khairat, bagaimana al khairat? Al khairat ya termasuk ya. Baitur Rahmah juga alhamdulillah ya. Kemudian masjid Raudhatul Muta'abbidin Badas itu Kecamatan Pasirian itu juga seperti itu. Yang lain ya semoga ya. Rata-rata patok. Nggih, sami, Pak. Oh, sama. Alhamdulillah. Berarti Lumajang sudah ada 4 masjid yang zikir kayak gitu ya. Ya memang untuk nunggu makmumnya. Soalnya ya subuh ini waktu paling sulit memang ya. Jadi kalau makmum ini tidak ditunggu ya nanti ketinggalan jamaahnya malah sedikit ya. Kami pernah dulu itu jamaah ya, cuma 3 orang ya. Pernah itu imam dengan 2 makmum ya. Gara-gara makmumnya ketinggalan ya kan kasihan ya. Kemudian berangkatlah menuju masjid dan jangan tinggalkan sholat jamaah ya. Apalagi subuh. Nah ini ya. Jadi kita itu sangat dianjurkan ya sunnah muakkad untuk melakukan sholat itu secara berjamaah ya. Alasannya kenapa? Karena Rasulullah itu bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya. Sholatlah seperti halnya kalian melihat saya sholat. Hadis ini luas maknanya. Bukan hanya syarat rukunnya, gerakannya yang kita tiru. Tapi bagaimana Rasulullah sholat, itu ya kita harus meniru. Rasulullah itu tidak pernah sekalipun sholat sendirian. Untuk sholat fardu ya. Rasulullah sholatnya selalu berjamaah sampai akhir hayat. Bahkan ketika sholat terakhir menjelang beliau wafat, itu beliau malah dibopong oleh Sayyidina Ali dengan salah satu sahabat yang lain untuk keluar rumah untuk jamaah sholat. Sampai beliau ini ngimami sholat itu dalam keadaan duduk. Nah, ini perjuangan Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya. Kenapa kok kita itu harus sholat berjamaah ya? Karena ada sebuah keterangan ya, dalam sebuah hadis yang kurang lebih maknanya seperti ini. Orang itu diberi pahala dalam sholatnya tergantung kekhusyuannya ya. Jadi kalau orang itu sholatnya tidak khusyuk, maka pahalanya ini bisa-bisa ya zong, ya, bisa-bisa nihil, tidak ada pahala sama sekali. Ya. Nah, kalau khusyuknya, misalkan sholat subuh, khusyuknya kok 1 rakaat, maka pahalanya ya dipotong. Ya. Pahala 1 derajat kalau sholat sendirian ya dipotong menjadi separuh. Ya. Nah kalau tidak khusyuk sama sekali, ya hanya akhirnya ibadah yang ia lakukan ini hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak ada pahala sama sekali. Kalau kita sholat berjamaah, meninggalkan rumah, mendengar adzan, terus kita wudhu, kemudian kita pergi melangkah keluar rumah dengan kaki kiri. Kemudian kaki kiri ini kita langkahkan, ini menambah pahala. Kemudian kaki kanan melangkah menghapus dosa. Semakin jauh kita melangkah, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapat dan semakin banyak dosa yang dihapus. Ini. Jadi sahabat itu kalau rumahnya dekat dari masjid, kepingin jauh, pamitan sama Rasulullah ya. Saya kepingin jauh ya.
Tapi kemudian kalau sulit untuk menjauh dari masjid, maka sahabat ini jalan memutar untuk menuju masjid. Lah terus ada yang sahabat ini rumahnya jauh dari masjid, mau ke masjid ini kok kejauhan, kepingin rumahnya dekat dengan masjid. Jadi diarahkan oleh Rasulullah, justru rumah kamu jauh dari masjid ini malah semakin menambah pahala, karena kaki melangkah ini menambah pahala, dan satunya lagi melangkah menghapus dosa. Ini bonusnya. Belum lagi ketika masuk ke dalam masjid, kita niat iktikaf di situ. Orang niat iktikaf, hanya diam di masjid, tidak ngapa-ngapain, ini dapat pahala. Tidur di masjid, tapi sebelumnya niat iktikaf, ini dapat pahala meskipun tidur, meskipun tidak sholat. Kemudian ada lagi pahalanya ketika misalkan jamaah ini tidak ada yang khusyuk, imamnya tidak khusyuk, kemudian makmumnya ini ada satu saja yang khusyuk, maka yang lain ini juga terkatrol, ikut dapat pahala. Kemudian tidak ada yang khusyuk sama sekali, tapi barisannya rapat dan lurus, maka terkatrol lagi, dapat pahala lagi. Ketika aminnya waladhdallin, aminnya antara imam dengan makmum ini kok serempak bareng, maka ini akan menggugurkan dosa. Ini banyak lagi pahala-pahala tentang sholat jamaah ini. Kalau diterangkan itu Masya Allah Saya pernah baca kitabnya itu, kitab Fadilah Amal, tebal pembahasan masalah fadilah sholat berjamaah itu Masya Allah Jadi sayang kalau ditinggalkan, apalagi subuh, karena subuh ini waktu yang paling berat. Ini fadilahnya sangat banyak. Pernah ada orang ini berkeluh kesah kepada Yai Hamid, Yai, saya minta pendapatnya, mau sharing-sharing. Saya ini kan punya keluarga, saya butuh kerja untuk menjemput rezeki, Yai. Yang cocok menurut Yai, saya kerja apa? Katanya orang ini. Jawaban Yai Hamid enteng, sholat subuh jamaah. Lah merasa pertanyaannya belum dijawab, tanya lagi, Yai, untuk masalah kerjanya bagaimana Yai? Kan saya butuh untuk menafkahi keluarga, anak dan istri. Mungkin dalam hatinya, masa diberi makan pasir? Jawaban kedua sama Yai Hamid sholat subuh jamaah. Tidak puas, tanya lagi, tidak dijawab malah dimarahi. Sudah kerjakan sana, tidak usah banyak tanya. Dalam 2 bulan, kalau tidak datang rezekimu, silakan kamu maki-maki saya, silakan marah sama saya. Tapi dengan catatan kamu benar-benar sholat subuh berjamaah. Ternyata di situ memang ada hadisnya. Jawaban Yai Hamid itu ada hadisnya. Orang kalau sholat subuh berjamaah, ini maka semuanya ini ditanggung oleh Allah. Baik rezekinya, keselamatannya, keamanannya, semuanya dijamin oleh Allah. Maka ada sebuah riwayat, ada sebuah cerita, seorang petinggi kerajaan yang paling kejam, namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini Ini penjahat ini Tapi penjahat, tapi jasanya besar Nah, beliau ini yang membagi Al-Quran menjadi 30 juz dan yang memberi perintah untuk memberikan syakal, titik, dan harokat pada Al-Quran. Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini biasa menstempel pipinya sahabat. Cara Jawa itu ngelama ini sangat tidak sopan pada sahabat Rasulullah. Ini ketika mau nempeleng orang, pasti tanya, kamu sholat subuh enggak?
jamaah nggak sholat subuhnya. Kalau dia jawab jamaah, maka nggak jadi ditempeleng. Karena apa? Ya Hajjaj bin Yusuf ini meskipun penjahat tapi alim. Tahu dengan hadis Rasulullah. Nanti kalau saya tempeleng orang ini dijamin oleh Allah bisa kualat saya. Nah, itu ya. Ini Hajjaj bin Yusuf seperti itu ya. Dan memang Masya Allah luar biasa ya. Kita lihat saja apa arti dalam doa kunut ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait ya. Wa tawallana fiman tawallait. Ini wa tawallana ini kami minta itu supaya yaitu dijaga ya. Supaya dilindungi wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait. Berkahi dalam apa-apa yang kamu berikan kepada kami. Ini urusannya dengan rezeki. Otomatis orang sholat subuh berjamaah, ini rezekinya insya Allah tidak akan kesulitan. Nanti kerja apa? Tidak usah dipikir. Nanti pasti datang dengan sendirinya. Mungkin dia ini kerja seperti ini, dipermudah oleh Allah untuk datang rezekinya. Ya. Dia usaha seperti ini cocok. Soalnya orang itu kan kadang-kadang pikir urusan rezeki itu dia pikir itu dia sendiri yang mendapatkan. Padahal semuanya pemberian dari Allah. Masalah rezeki ini sudah dijamin Allah yang memberi. Lah masalah gampang atau sulit mencari ini tergantung orangnya. Kalau orangnya ini memang benar-benar tawakal kepada Allah maka mudah rezeki itu datang ya. Bisa mudah secara hissi atau datangnya mudah atau dia ini diberikan kesabaran oleh Allah ya seperti itu. Ini alhasil sholat subuh berjamaah ini Masya Allah fadilahnya sangat besar, jangan sampai ditinggalkan ya. Untuk sholat berjamaah pahalanya ini derajatnya lebih tinggi 27 kali daripada sholat sendirian. Apabila kamu, ini kita dimarahi ini oleh Imam Ghazali. Apabila kamu menganggap remeh ya, masalah sholat jamaah yang pahalanya sedemikian besar, maka apa faedahnya kamu mencari ilmu? Masya Allah ya. Sudah tahu kalau pahalanya 27 kali lebih tinggi daripada sholat sendirian, tapi kok diremehkan. Lah ilmunya buat apa? Kan semua orang sudah tahu ya. Kalau di masjid itu kan biasanya ganjaranipun 17 derajat. Tapi kalau sing moro nggak ada yang datang. Masya Allah, buat apa kita tahu kalau tidak dikerjakan ya? Ya logikanya seperti ini. Orang tahu ini obat. Dia sedang sakit. Ini kalau saya minum obat ini manjur mujarab, insya Allah saya sembuh. Tapi didiamkan, tidak diminum, dilihat saja. Cuma dibaca saja khasiatnya, tidak diminum. Lah apa gunanya? Lah seperti itu. Ini kita dimarahi sama Imam Ghazali. Jadi bukan saya yang memarahi Anda, bukan. Tapi Imam Ghazali yang memberikan peringatan ya. Kalau berangkat ke masjid, berangkatlah dengan tenang, pelan-pelan, jangan terburu-buru ya. Apa-apa kalau terburu-buru ini biasanya ini ada masalah ini ya. Kesandung, apalagi kalau masjid di barat saya ini kan nyebrang jalan ya. Nggak tengok-tengok, nanti dicium nanti sama truk, ini gawat. Pindah alam akhirnya ya. Ya benar syahid sih ya. Tapi kalau belum menikah kan sayang. Ya, atau masih punya anak kecil-kecil kan ya kasihan anaknya ya. Ada pengumuman istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Fulan bin Fulan karena dicium truk. Lah ini kan kalau punya anak kecil-kecil ya anaknya kan jadi yatim ya.
Dan istrinya ya pasti kawin lagi kalau masih muda. Ini kan sayang ya. Ini pernah ada apa kejadian dulu ya ketika saya masih ngajar di masjid. Saya kasih aturan anak-anak itu kalau terlambat sholat asar sampai salam ya, dia kok ndak ikut jamaah dengan saya maka kena cubit. Nah, itu saya kasih seperti itu. Akhirnya ada anak dari timur rumah ini berangkat ke masjid, tahu masjid ini sudah sholat jamaah, terburu-buru ya. Kasihan ya, terpeleset nabrak pintu ya, jedor. Ya, maka ini gunanya kita itu berangkat dengan tenang ya. Ya. Kemudian ketika berjalan ini berdoa, doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharan wala badaran wala ria'an wala sum'atan bal kharajtu tiqa asakhatika wa batigha amradatika fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini doanya ya. Doa ketika berjalan menuju ke masjid ya. Ya, semoga yang kita pelajari malam ini semoga bisa diamalkan dengan baik. Semoga bermanfaat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.